Nama pedangdut cantik Ayu Ting Ting kembali menuai sorotan di jagat maya. Pelantun tembang alamat palsu itu disebut-sebut masuk dalam nominasi 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler. Bahkan, paras Ayu biduan cantik asal kota Depok, Jawa Barat itu juga masuk dalam nominasi The Faces 2021. Tidak hanya sendiri, dua artis tanah air yang masuk dalam nominasi The Faces 2021 yang dirilis TC Candler, yaitu Raisa dan Maudy Ayunda. Lantas terpilihnya Ayu sebagai salah satu nomine wanita tercantik di dunia di tahun 2021 juga akan bersaing dengan beberapa nominasi lain seperti Jennie Blackpink hingga Taylor Swift. Dan seperti apa pula kehebohan warganet ketika kalung berlian pemberian Umi Kalsum sebagai hadiah ulang tahun Ayu ke-29 dituding plagiat kalung milik Nagita Slavina. Benarkah gara-gara kalung tersebut Ayu pun kembali menuai hujan kritikan dari warganet di media sosial? Kehidupan Ayu Ting Ting sebagai salah satu pedangdut papan atas tanah air memang kerap menuai kontroversi di tengah publik. Ia pun berkali-kali dihujam cibiran dan kritikan dari warganet. Dan benarkah cibiran dan tudingan miring netizen terhadap Ayu sempat memantik kemarahan Umi Kalsum, Bunda Ayu Ting Ting? Benarkah Umi Kalsum sempat ingin mengadukan netizen ke polisi lantaran cibirannya terhadap putrinya dianggap kelewatan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikenal sebagai salah satu selebriti dengan banyak penggemar di sosial media, kehidupan seorang Ayu Ting Ting memang tak pernah luput dari sorotan publik. Baru-baru ini pelantun tembang alamat palsu itu menuai kehebohan di jagat maya. Dirinya disebut masuk dalam nominasi 100 wajah tercantik di dunia tahun 2021 versi TC Candler. Berita tersebut diumumkan langsung oleh TC Candler di sosial media mereka dengan memposting foto Ayu Ting Ting di barisan kedua sederet dengan artis-artis mancanegara. Dalam unggahan tersebut, TC Candler pun menulis caption seperti ini. Ayu Ting Ting dinominasikan sebagai salah satu The Faces 2021. Selamat, untuk mendukungnya silahkan like and comment. Begitu bunyi caption pada unggahan TC Candler. Menurut kabar yang beredar, TC Candler setiap tahun merilis daftar 100 artis dengan wajah tampan dan cantik yang dipilih dari berbagai negara. Untuk perwakilan Indonesia yang masuk dalam kategori The Faces 2021 juga diisi dua nama artis dengan paras yang tak kalah cantik, Maudy Ayunda dan Raisa. Namun terpilihnya Ayu Ting Ting sebagai salah satu artis dari 100 artis tercantik di dunia menuai kehebohan dan menjadi perbincangan warganet. Banyak warganet yang memberikan pujian untuk Ayu, namun tak sedikit pula yang melontarkan cibiran kepada pelantun tembang Sambalado itu. Menyandang status sebagai salah satu pedangdut sukses tanah air, penampilan Ayu Ting Ting pun tak luput dari perhatian publik. Lihat saja, baru-baru ini putri sulung ayah Rozak dan Umi Kalsum itu pun kembali menuai kehebohan di jagat maya. Kalung emas putih bertahta berlian yang kini dipakai Ayu Ting Ting dianggap netizen sama persis dengan kalung milik Nagita Slavina. Padahal kalung berlian itu adalah kado pemberian sang ibunda tercinta Umi Kalsum di hari ulang tahunnya yang ke-29. Namun siapa sangka kalung tersebut dibanding-bandingkan netizen hingga Ayu dituding plagiat. Meski diguncang komentar pedas bernuansa bulian, Ayu justru santai menanggapi hal itu. Ibu sama ayah, alhamdulillah ada rezeki, jadi alhamdulillah. Iya, senang lah, bersyukur lah. Ya, kalau kita kan selalu bersama semuanya, jadi apa-apa bareng gitu, jadi ya senang bersyukur. Iya, ibu waktu itu anterin ibu yuk kemana? Ya buat anak kamu nanti ulang tahun. Ya udah, ayah mah cuma nganterin aja. Kan semua yang lola itu kan keuangan di ibu. Ya udah rezeki. Ayah juga lihat sih seneng banget, kan dia nggak pernah
yang namanya minta Ayu Maya, nggak pernah. Jadi dia ya seolah hadiah lah buat dia. Kalau harga mah aduh itu tet aja deh. Ya nggak bisa deh. Iya insya Allah. Insya Allah. Aku nggak pernah nanggepin ya, karena buat aku padahal semua orang selalu pakai juga dan semua orang juga punya, jadi mungkin memang itu hanya dibuat-buat saja dengan mereka sendiri gitu. Mungkin mencari mata pencariannya dari situ, mungkin rezekinya dari situ, silakan. Enggak ya, karena buat saya itu lagi sih. Jadi pasti udah ada dalangnya. Jadi ya udah, mungkin dia cari uangnya di situ, cari rezekinya di situ, supaya tetap terus rame ya, mungkin begitu. Tapi ya saya nggak pernah mau. Dan giliran orang lain yang pakai nggak berisik, tapi cuma saya aja kalau saya pakai tuh kayaknya berisik gitu. Ya mungkin ya nggak tahu lah. Kan Korea juga saya dari dulu. Gitu. Kan awal-awal saya nyanyi juga udah Korean style. Jadi buat saya. Ada stylist saya juga, Eric, semua yang nentuin pakaian saya. Jadi saya rasa sih fashion stylist saya juga tidak mungkin kasih sesuatu yang salah di badan saya. Atau natural? Kalau saya orangnya senang-senang aja ya, karena saya orangnya blak-blak. Maksudnya nyablak sama siapa aja, kalau ngobrol udah biasa. Udah biasa. Kalau saya nggak pernah ngambil pusing. Dengan saya ngambil kerjaan daripada saya ngambil pusing. Kita kenal juga sama dia enggak. Terus kita lapar dan susah dia enggak biayain apa-apa. Yang penting kita mah keluarga aja deh. Nggak usah mikirin orang-orang luar mau ngoceh apapun. Di tengah sikap dingin Ayu yang tak ingin meladeni serangan netizen, Ibunda Ayu justru sebaliknya. Belum lama ini, Umi Kalsum dibuat geram lantaran salah satu netizen menyebar fitnah tentang Ayu Ting Ting. Lewat sosial media, haters mengaku diusir dari salah satu kafe Ayu Ting Ting. Gerah dengan fitnah yang menyerang nama Ayu Ting Ting, Ibunda pun langsung mengambil langkah tegas dengan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Benarkah pelaku telah diamankan pihak berwajib dan telah mengutarakan permintaan maaf kepada keluarga Ayu? Udah diamanin kok. Udah dikeluarin. Ya kita kan ya kenal mereka punya keluarga, punya anak, ya udah. Mudah-mudahan pada jerak yang lain ya. Nggak tahu deh. Yang yang perihal yang diusir di kafe itu? Oh enggak lah. Itu bohong berarti. Bohong. Nggak pernah yang namanya kita ngusir-ngusir orang ya. Apalagi di kafe kan, terserah hak mereka. Ya dia bekas fans. Ya biasalah kalau orang nggak diladenin, jatuhnya jadi haters kan. Gitu. Dan berani berkuar-kuar gitu kan. Dan mereka juga menantangin dia kita untuk melapor TNI atau polisi. Ya dia apa yang dia minta kita lakuin. Kalau Ayu mah enggak, kita yang sebagai orang tuanya aja. Kalau Ayu mah nggak pernah selalu tanggepin ya. Tapi ya udahlah, udah punya keluarga, punya anak, mudah-mudahan berpikir untuk yang lainnya. Kalau berpikir, bertindak, dipikir dulu gitu kan. Apalagi udah punya keluarga, berhijab, besok kan. Dimana hatinya seorang perempuan, gitu aja. Kasih ya. Berarti udah maafin ya Umi? Umi berarti untuk itu udah maafin ya? Betul ya teman-teman ya, kemarin kesini datang orang tua daripada saudari Ayu Ting Ting ya. Awalnya memang mau melaporkan saudara yang berinisial A terkait dengan pencemaran nama baik. Namun demikian, setelah sampai di sini kita coba mediasi, ya kita mediasi karena mengingat namanya undang-undang ITE ya, itu penanganannya bukan di kita, itu ada di Polda. Untuk itu kemarin kita coba mediasi dan akhirnya memang kedua belah pihak bersepakat untuk damai menyelesaikan permasalahannya di Polsek secara kekeluargaan dengan memberikan surat pernyataan daripada saudari A terkait dengan kendala ya. Sebenarnya tidak ada kendala. Karena apa? Kita berikan pemahaman
pada dua belah pihak. Sebisa mungkin kita ajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan, ya. Dan tadi seperti saya jelaskan bahwa yang menyangkut namanya pencemaran lewat medsos, ya, itu penanganannya bukan di polsek. Jadi kita himbau kembali, kita ini terus kita mediasi sehingga mereka pun sepakat dan diselesaikan secara kekeluargaan. Laporan belum sempat dibuat karena laporannya kan bukan di kita, laporan itu di Polda. Yang terlapor adalah orang yang tinggal tidak jauh dari usaha dari saudari Ayu. Jadi betul, jadi saudari inisialnya A itu sudah minta maaf, ya, sudah minta maaf dan mengaku salah dan tidak mengulang perbuatannya lagi, ya, sehingga ada kesepakatan. Sebagai orang tua, Umi Kalsum dan Ayah Rozak tak memungkiri berbagai komentar tak menyenangkan dari netizen kerap menyerang Ayu Ting Ting. Hal itulah yang membuat mereka sedih dan kecewa. Apalagi Ayu adalah sosok anak yang bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga dan tak pernah lelah banting tulang membahagiakan keluarga. Udah terlalu banyak terlaluan yang nyakitin anak ibu sih ya. Memang Ayu diam, tapi kan kalau orang tua itu ada rasa dongkol, ada rasa kesel gitu kan. Tapi ya insya Allah ibu masih bisa ngejaga lah ya gitu. Sekarang gini ya, semuanya apapun disangkut pautinnya sama Ayu. Acara apa bawa-bawa Ayu mulu. Itu yang buat ibu kok nggak bisa gitu ya. berdiri sendiri. Nggak bisa ya tanpa bawa anak saya gitu loh. Bukannya sombong ya, tapi ya Allah apalagi gitu loh. Emang Ayu musik-musik mereka gitu doang, maksud ibu itu doang sih. Gitu. Mungkin ya itu yang dibilang kalau orang udah lelah ya, capek, pasti namanya manusia punya emosi. Tapi insya Allah masih bisa lah nahan semuanya gitu. Di balik segala sorotan terhadap dirinya, Ayu Ting Ting telah membuktikan bahwa pantas dinobatkan sebagai salah satu selebriti top tanah air dengan penghasilan fantastis. Ia pun bahkan dianggap layak untuk masuk dalam nominasi 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler. Meroketnya eksistensi Ayu di panggung hiburan juga berdampak besar pada pundi-pundi rupiah yang dihasilkannya. Dengan hasil jerih payahnya, Ayu berencana membeli rumah baru dan mewah di komplek perumahan elit. Hal tersebut menyusul kabar yang menyebutkan pelantun alamat palsu itu kerap kali diledek teman-temannya lantaran tinggal di rumah gang sempit. Jika tidak ada halangan, rencana tersebut akan terrealisasi tahun depan. Itu yang menjadi bahan sama teman-teman buat meledekin saya. Itu jadi bahan nomor 1. Ya doain aja mudah-mudahan ada rezekinya bisa. Tapi kalau yang namanya rumah lama mah kita mah tetap sayang sih. Banyak historinya teh ya. Susah. Betul, sejarahnya di sini kan. Yang penting mah kan kita punya rumah nggak kerja. Baik, alhamdulillah, amin, doain mudah-mudahan dia udah bisa beli. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan udah membuktikan. Ya emang kita rumah gang sempit, lu mau ya syukur masuk, nggak mau ya udah emang gue ngendang lu kan nggak gitu ya. Yang penting kan sehat, panjang umur, rezekinya berkah. Ya, yang penting karirnya walaupun di gang sempit, yang penting bisa keluar masuk mobil dan masyarakat juga masih nyatu, lingkungan kan enak gitu di sini. Kalau pindah mungkin enggak ya, tapi kalau memang udah ada tempat lain dia membangun kan nanti nggak selamanya Ayu di sini. Ayu pasti pengen yang ini. Sipa juga nanti kan udah pada punya rumah sendiri masing-masing. Doain aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat baru kita bisa buktiin. Namanya dia kan kerja sendiri, usaha sendiri. Kalau dia mah benar-benar hasil keringet dan jerih payah dia, beli apa-apapun semua itu keringet dan jerih payah Ayu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.